Salam bahagia. Hari ini kita akan belajar tentang teks deskripsi fase D kelas 7. Sebelum kita masuk ke materi, saya ada satu contoh tentang objek yang ada di Bengkulu. Apakah kalian tahu apa itu? Ya, Pantai Panjang. Apakah kalian suka atau pernah berkunjung ke Pantai Panjang? Iya, sekarang bisakah kalian buatkan satu contoh deskripsi tentang objek yang ada di slide ini? Iya, salah satu contoh deskripsi Pantai Panjang Bengkulu adalah salah satu pantai terindah di Indonesia yang terletak di Provinsi Bengkulu. Pantai ini terkenal dengan keindahan pasir putihnya yang lembut dan air lautnya yang jernih. Pantai ini menjadi destinasi wisata yang populer bagi para wisatawan lokal maupun mancanegara. Selain itu, Pantai Panjang juga dikelilingi oleh pepohonan yang rindang yang membuat suasana pantai terasa sejuk dan nyaman. Lantas, apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi adalah sebuah jenis teks yang berfungsi untuk menjelaskan atau menguraikan sesuatu. Teks deskripsi dapat digunakan untuk menjelaskan sebuah objek, tempat, orang, atau suatu peristiwa. Tujuan utama dari teks deskripsi adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan detail mengenai hal yang dijelaskan sehingga pembaca dapat memahami dengan baik. Sebagai catatan tambahan, ada beberapa objek yang dapat kita buat teks deskripsi. Yang pertama, kuliner Nusantara. Contohnya, gudeg, pecel lele, nasi goreng, dan lain-lain. Yang kedua, kebudayaan Nusantara. Misalnya, tari piring, tari kejai, dan tari tortor. Yang ketiga, bangunan bersejarah. Contohnya, Candi Prambanan, Candi Borobudur, Tugu Monas, dan lain-lain. Nah, ketiga objek tadi dapat kita buat teks deskripsinya. Kita berlanjut ke materi berikutnya, yaitu ciri-ciri teks deskripsi. Ciri yang pertama menggambarkan benda, tempat, atau suasana tertentu. Ciri yang kedua, teks deskripsi melibatkan panca indera untuk menggambarkan objek. Ciri yang ketiga, membuat pembaca seolah-olah dapat melihat atau merasakan objek yang diamati. Sedangkan ciri yang keempat, teks deskripsi menjelaskan ciri-ciri objek seperti ukuran, letak, warna, atau kondisi objek secara terperinci. Lalu, apakah kalian tahu mengapa kita harus belajar teks deskripsi? Ya, dengan belajar teks deskripsi, kita akan mampu memberikan gambaran nyata terkait objek yang sudah kita baca. Bahkan kita juga belajar bagaimana menggambarkan objek secara terperinci. Selain memiliki ciri-ciri dan tujuan, ternyata teks deskripsi juga memiliki ragam bahasa. Setidaknya ada dua ragam bahasa yang digunakan dalam teks deskripsi. Yang pertama, memberikan kata konkret bisa diserap panca indera pada kalimat perincian. Contohnya, Pantai Panjang terletak di Provinsi Bengkulu. Kata konkretnya berada di kalimat Provinsi Bengkulu. Yang kedua, menggunakan kata kerja yang membuat benda mati seolah-olah hidup. Contohnya, pepohonan di sekitar Pantai Panjang menari-nari ketika terkena sepoi angin.
Kata benda mati seolah-olah hidup ada di kalimat menari-nari. Terakhir adalah struktur dari teks deskripsi. Struktur yang pertama adalah identifikasi. Gambaran umum tentang objek yang dideskripsikan, misalnya nama, letak, dan makna objek. Struktur yang kedua, deskripsi bagian. Mendeskripsikan bagian-bagian objek secara terperinci. Sedangkan struktur yang ketiga, simpulan. Intisari dari pendeskripsian objek di paragraf sebelumnya. Terima kasih semuanya. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Salam bahagia.